internetnya jalan nggak Pak? Iya nih saya mau ngirim ini Pak pesan nih, tapi ini jaringannya sepertinya jelek nih. Wah, kayaknya hujan ya Pak, jaringannya kurang bagus. Oh ya kena hujan ya. Biasanya gitu kalau agak-agak hujan tuh jaringannya agak jelek Pak. Jaringan nasib juga Jaringan, lupa ya. jaringan nasib juga jelek. Berubah jelek. Iya, ya ampun gitu. Wah Jaringan ini nasib. ada ngetok pintu nih. Oh iya, coba cek. Curiga ada yang akan bimbingan sih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, betul. Ada yang mau bimbingan. Baik. Lagi. Salam. Silakan masuk. Halo, apa kabar? Ini bawa tas nih sepertinya mau bimbingan ini. Iya, Eh, biasa bawa tas. mahasiswa. Tas apa ini? Pak? Ini Baikon Fokus, Pak. Oh baik konfirmasi. Udah ada Oh. conference. Oh, ada Iya. conference. Rajin ya, Pak? Oke, rajin. Ya sangat relate kayaknya, Pak. Saya udah Baikon Fokus. Ya. Banyak Wah Pak. ini masuk bawa ransel ini. Iya, beda. Lebih siap dia, Pak. Lebih siap. Beban, Pak. Beban. Silakan duduk, silakan. Nih, kali ini mau bimbingan apa nih? Gini Pak, tadi kan kerja itu kan habis bimbingan, cuma kan di PHP gitu kan. Aduh, Katanya ketemu fisik, tapi ujung-ujungnya Online, Pak. online virtual oh, gitu kan. Ya. virtual. Jadi Terus saya sempat ngerasa unik aja gitu, Pak, sama Tevi. Apa ya? Sekarang itu semua bisa serba online, tapi kayak kami merasa dinamika sosialnya itu tuh kayak sesuatu yang baru gitu loh, bukan hanya sekedar berpindah tempat dengan segala kesulitan keterhubungannya. Padahal meet online, tapi kok capeknya sama dengan kalau ketemu fisik gitu. Oh, capek juga ya kalau Capek main. juga, Pak. Iya. Kan cuma duduk aja. Jangan duduk, Pak ya. Terus tuh jadi keinget sekarang tuh apa-apa serba ada yang versi virtualnya gitu, Pak. Iya. Oh. Kalau Kayak- dulu kan mungkin main bola gitu, biasa beradu Ya. fisik gitu ya Pak. ya Iya. langsung ketemu Sekarang ya. Nggak ada feel-nya itu sekarang Pak. Karena bisa main virtual. Iya. Iya. Nanti kita bimbingan virtual aja. Waduh, Aduh, gimana mau nggak? hubungan sosialnya kurang. Kurang pas Itu kan? yang masih bisa kita dapatkan dengan bertemu Iya. langsung. Tidak bisa tergantikan ya. Iya. Ya. Emang yang virtual begitu tuh ada banyak sekarang. Oh, banyak teh. Banyak. Jadi kan mungkin kalau untuk memulai ceritanya ya, mari kita lihat dulu yang sini. Nah, ini teh jadi kami tuh jadi keingat ya dulu pas lagi masa-masa kelam saat COVID. Hmm. Negara api menyerang ya. Waduh, nggak kelihatan itu. Virus. Virus. Yang menyerang nggak kelihatan deh masalahnya. Nah, jadi kayak mengingat fenomena Zoom naik melejit gitu saat dulu COVID, dimulai saat itu tuh banyak aktivitas tuh somehow ketemu form untuk dalam bentuk digitalnya gitu, Hmm. bisa bertemu, bisa dilakukan secara virtual. Nah, jadi penasaran apakah di sini itu ada kayak jaringan yang terjadi gitu nggak ya, sama seperti kita saling bertemu fisik gitu, Pak. Kayak mungkin kalau contoh pada akhirnya muncul seperti ini kayak virtual concert, Oh, iya. bisa langsung kita nonton di platform seperti YouTube dan lain-lain. Dan bahkan yang beberapa teman saya rasain yang seperti ini, Pak, wisuda online. Oh, Sudah online ya. Online. Dan seru tuh. beserta dengan gimmick tambahannya yang rasanya itu untuk menggantikan pertemuan yang secara langsung, dan hasilnya tuh kayak beda-beda, Pak, tapi bahkan sampai yang hal-hal konyol seperti ini pun muncul gitu. Kayak yang ini tampilannya itu kursinya nggak terlalu realis, jadi kayak benar-benar gambar orang ditempel ke gambar-gambar vektor ala kadarnya. Terus bahkan sampai ada fenomena kayak gini, Pak. Ini tuh jadi ceritanya, ini tuh bukan orang tuanya, Tapi ini tuh temannya. 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 Yang mana? Karena dianggap tidak bertemu secara langsung ya saat wisuda. Jadi kayak kenapa kita harus tetap
tetap berperilaku sama seperti kalau di kondisi yang asli gitu. Jadi nggak perlu serius-serius amat gitu ya? Iya, kami nangkapnya ada yang hal-hal seperti itu. Dan ini mereka gantian akhirnya. Oh, gantian. Gantian. Kalau bisa dikatakan tuh ada hal yang tereduksi gitu, Pak. Jadi sebelum ini kan mulai marak virtual kan sejak COVID ya Pak ya. Semuanya fisik dibatasi, kemudian harus pindah ke ranah-ranah digital gitu. Kemudian yang katakan yang kuliah sebelum COVID itu tiba-tiba setelah lulus hari wisudanya online gitu. Nah, di sini ada suatu hal yang sakral tapi tidak sakral karena digital gitu. Jadi tidak Nah, sakral ya. gimana ini Pak? Iya, Pak. Kalau dari pandangan Bapak seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kan bukan ini ya, bukan persoalan virtual atau real ya, atau virtual atau nyata ini. Tapi persoalan ini, persoalan kita kan sekarang cenderung menyebutnya kan dengan istilah ini ya, kalau kuliahnya pakai Zoom disebutnya kuliahnya daring ya. Daring, Nah, dalam daring. jaringan. Dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan ya. Kalau kuliahnya langsung di dalam kelas itu disebutnya luar jaringan. Nah, kalau menurut saya ini, saya tidak tahu nih apakah istilah ini betul atau tidak ya. Karena menurut saya jaringan itu kan tidak mesti digital kan. Saya punya jaringan pengusaha seluruh dunia dan punya kapal-kapal tanker gitu kan ya. Punya jaringan pesawat terbang di seluruh bandara di seluruh dunia. Apakah itu virtual? Jaringan bisnis saya itu? Tidak kan? Tidak. Jaringan itu fisik gitu. Nah, makanya saya tidak tahu nih apakah istilah daring itu dalam jaringan Iya. itu benar gitu ya. Kalau kita sebut daring itu dalam jaringan digital, oke. Oke. Ya, kalau luring itu luar jaringan digital, oke juga. Tapi kalau daring itu dalam jaringan, saya sih mempertanyakan gitu ya, apakah itu konsep yang betul tuh kan ya. Iya. Nah, jadi, ini urusan orang linguistik lah. Iya. Saya tidak kompeten untuk memberikan judgement tentang itu ya. Jadi saya mempersoalkan aja gitu ya. Orang-orang ada jaringan teroris malah nggak pakai internet kan. Iya. Dia melalui jaringan-jaringan fisik semua itu, malah kalau pakai internet malah terbongkar nanti kan ya. Iya. Nah, itu juga kita sebut jaringan kan. Jaringan. Betul. Nah, jadi mungkin persoalannya tadi itu ini ya, wisuda. Jadi sebetulnya ada wisuda yang daring, ada wisuda yang luring kan. Iya. Nah, wisuda yang luring, jadi bukan persoalan virtualnya, ini persoalan dia tuh daring atau luring. Walaupun istilah itu kan bisa kita persoalkan lah gitu. Ya. Nah, sensasinya bagaimana? Tentunya kan berbeda ya. Banget, Pak. Berbeda banget gitu. Ya, karena kita pegang ijazah asli gitu ya. Ini kita bukan mempersoalkan ijazah. Misalnya ya. Ya. Misalnya, Pak. Kita pegang ijazah asli, kita tunjukkan ke teman kita, dan temannya pegang ijazah itu kan sensasinya beda ya. Dengan hanya sekedar melihat. Aja ditunjukkan melalui Gambar. WhatsApp atau Iya, Pak. apapun jaringan Iya. platformnya kan beda, nggak bisa kita sentuh kan. Iya. Jadi itu baru persoalan sentuhan gitu kan. Nah, jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang membedakan antara yang daring dengan luring itu, ya kan. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan ini, persoalan jaringan. Jaringan itu, makanya saya katakan tadi jaringan itu tidak hanya digital ya. Jaringan itu kan segala sesuatu yang di situ ada simpul-simpul. Simpul itu boleh dikatakan titik lah ya. Nah, ada titik yang lain, A, B, gitu kan. Titik A, titik B. Nah, ada simpul dihubungkan oleh yang kita sebut dengan tautan, Oh ya. link kan ya. Nah, ada yang simpulnya dua, sorry, bukan satu, nggak mungkin. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang ribuan, ada yang jutaan simpul-simpulnya itu dihubungkan oleh link. Oke. Kalau yang menghubungkan linknya itu digital, maka disebutnya jaringan digital, ya kan? Facebook kita dengan Facebook orang lain terhubungkan secara digital, itu namanya link Facebook yang jejaring Facebook gitu kan? Iya. Nah, tetapi kemudian ini
eh, bedanya jaringan digital dengan jaringan yang fisikal, kalau mau kita mengatakan begitu, ya tentunya jangkauannya lebih cepat, lebih luas, lebih segera, macam-macam nanti. Oke. Ya, Tapi kemudian apakah konsep jaringan itu sama dengan relasi dan hubungan, Pak? Kalau misal, soalnya ada beberapa definisinya mungkin tumpang tindih di sini. Jaringan. ya, Itu bagaimana? ya, artinya setiap jaringan pasti punya titik-titik ya, Iya. yang sering disebut dengan node atau simpul gitu kan. Oh iya. Nah, yang dia mesti dihubungkan dengan jaringan lain. Kita menyebutnya dengan tautan, ditautkan ya. Nah, tautan itu bahasa Inggrisnya apa? Link, Link. kan, ya? Link gitu. Nah, artinya kan menautkan dengan menghubungkan kan dua hal yang sepertinya kan ya sama aja gitu ya. Iya. Mungkin Oh iya. mungkin itu kan sinonimnya aja Iya. kan ya. Cuma tempat penggunaannya ya, Pak. Iya, pokoknya kalau ada jaringan pasti ada hubungan. I see. Nah, persoalannya apakah hubungan itu digital atau real kan? Oke. Ya. Sekarang kan kita membuat jaringan sekarang. Oh iya. Jaringan apa? Jaringan bimbingan. Iya. Ada relasi bimbingan. Iya. Ada mahasiswa, ada dosen, ya kan, ada asisten misalnya. Nah, itu juga jaringan. Iya. Jaringan itu bisa besar, kecil, raksasa. Bisa satu Oke. individu dengan individu lain, bisa Iya. kelompok dengan kelompok lain Iya, gitu ya, iya. Pak. Kemudian ada ini, Pak, ada apa tuh Smackdown ya? Ada kan ada apa Iya. namanya? Wah, apa Kompetisi tuh? Smackdown gitu. Jadi Tapi yang seharusnya tuh penontonnya harus secara hadir, biasanya rame gitu, bersorak, tepuk tangan dan lain sebagainya. Mm-mm. Tapi ini karena ini di waktu kapan ya, Tria? COVID. saat COVID ini. Saat COVID. Nah, Tetap ini diadakan tapi dengan Protokol ya. presentasi penonton yang berbeda, secara berbeda gitu. harusnya kan mereka kan hadir secara langsung Pak ya, kayak lagi nonton konser Penontonnya. Pak. Ya. Cuma karena saat itu masih COVID lagi tinggi, nah secara saya sih pertama kali ngeliat ini cukup terkejut Pak ya. Orang sampai kepikiran bagaimana kalau kita mengganti. Jadi kan mereka ini tuh bukan cuma mencari solusi gimana orang tetap bisa menonton wrestling entertainment nih Pak ya. Karena kebetulan di sana ini memang termasuk tontonan yang cukup umum gitu. Tapi sampai dapat untuk menentukan bagaimana kalau kita buat layar di area penonton, terus kita susun-susun kolase biar terlihat seperti orang itu ada di sana. Jadinya tuh apakah jaringan ini tuh memang punya tujuan spesifik Pak sampai akhirnya muncul keputusan-keputusan seperti ini bahwa ini tuh harus ada yang virtualnya. Oh ini tuh mungkin yang kayak wisuda bisa ada, tapi ada memang experience yang tidak bisa tergantikan seperti tadi yang analogi Bapak perihal memegang ijazah. Iya. Itu gimana Pak kira-kira? Ya, Dari sudut ini- pandang Bapak. Ini bisa kita kaitkan dengan persoalan globalisasi ya. Jadi sebetulnya kan globalisasi itu saya rasa juga banyak orang yang berpandangan ya, globalisasi itu ya itu apa namanya, dunia terhubung dengan ya. Nah, tidak mungkin hanya beberapa orang yang mencoba membuat lebih spesifik terhubung itu seperti apa gitu kan. Maka kalau saya membedakan antara globalisasi fisik dengan globalisasi yang informasional. Jadi kalau globalisasi fisik itu dunia terhubung melalui bandara-bandara internasional. Tidak ada batas dunia karena bandara-bandara itu sekarang Jaringan, sudah sebuah jaringan yang diisi oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dari satu dunia ke tempat yang lain. Iya. Itu adalah jaringan, tapi jaringan fisik ya. Nah, apa itu COVID? Yang kedua ada jaringan yang bersifat informasi atau informasional. Ya, kita ngirim email itu kan melalui jaringan internet kan. Nah, itu jaringan itu yang bersifat informasi. Karena dia dibangun oleh unit-unit informasi, bukan fisik kan. Apa itu COVID? COVID itu mematikan jaringan yang fisik tadi, mematikan globalisasi yang fisik, ya kan. Tempat-tempat wisata di Italia kosong melompong dulu, sesak orang-orang, nggak satu pun orang di sana, kan. Mekah itu penuh sesak dengan orang naik haji. Waktu COVID nggak satu pun orang yang awam, kan ya. Jadi itu adalah hancurnya globalisasi jejaring global yang fisik.
dengan adanya COVID. Nah, akibatnya apa? Jejaring internet, jejaring yang digital itu yang menjadi merajalela pada waktu itu. Ya kan, termasuk kuliah kita, termasuk pertunjukan seperti yang tadi itu. Iya. Itu karena tuntutan ini ya. Menurut saya salah satunya karena tuntutan COVID. Ya, munculnya yang tadi pertandingan Smackdown itu membuatkan penonton itu kan melalui semacam Zoom itu kan. Semacam. Ya, semacam itu ya. Jadi penontonnya ya jarak jauh ya. Ya, real time kan penontonnya itu. Itu karena itu. Nah, sekali lagi sensasi jaringan nyata dengan sensasi jaringan virtual ya beda. Beda. Memang nggak bakal bisa sama Pak ya? Nggak bakal bisa sama, ya. Tergantikan ya. Karena kita kehilangan sesuatu yang bersifat fisik tadi itu. Berarti bisa dikatakan bahwa dengan adanya jaringan itu menciptakan dunia baru, Pak. Dunia Pasti. baru, dunia baru. Oke. Iya. Maksudnya dunia baru itu kan dunia jaringan baru, dunia relasi baru, dunia keterhubungan yang baru kan ya. Interaksi yang baru, menonton yang semua itu baru. Oke. Dengan sensasi yang berbeda ya. Bukan berarti lebih buruk lebih baik ya. Iya. Boleh aja lebih baik tuh kan ya. Boleh jadi lebih baik dalam hal tertentu. Jadi bisa juga enggak. Bisa juga tidak Bisa gitu. juga tidak gitu ya Pak. Tapi kemudian ada contoh lagi Real nggak tuh yang kira-kira? yang tidak nih Pak. Nih, saya dan Mas Kur sempat menemukan contoh yang menarik ya Mas Kur ya. Nah ini salah ini satu. mungkin Mas Kur bisa ceritain Mas Kur. Nah, ini salah satu side effect dari adanya jaringan. Meskipun jaringan ini sudah berkembang ya Pak dari tahun-tahun. Tapi di belakangan ini muncul pengguna FB Pro dari berbagai kalangan termasuk emak-emak, bapak-bapak atau kalangan kelas-kelas bukan kelas ya Pak, golongan tertentu gitu. Ya. Gitu. Bicara kelas. Maaf. Nah, di sini case-nya adalah Facebook gitu. Kemudian yang dulunya digunakan hanya sebagai berbagi informasi, bagi foto, video, saling bertukar sapa, bersapa secara virtual gitu. Tapi sekarang udah melebar fungsinya sebagai platform untuk mencari pendapatan gitu. Salah satunya lewat tayangan video, Pak. Dan saweran digital atau donasi gitulah. Nah, untuk mendapatkan tayangan yang banyak, mereka harus viral dengan cara apa? Dengan cara yang ya menurut mereka unik. Misalkan di sini ada ibu-ibu menggunakan minyak goreng gitu kan untuk mengguyur badannya untuk menarik penonton gitu. Dan juga ada yang membuang-buang beras. Nah, ini kan salah satu kayak kebiasaan atau habit yang sebenarnya tidak layak ditampilkan. Gimana ini, Pak? Dalam jaringan ini. Tapi mungkin terdorong karena jaringan ini terbentuk ya. Iya. Memang itu adalah salah satu ciri dari jejaring digital ya. Jadi makanya saya selalu ingin membedakan antara jaringan fisik dengan jaringan digital. Kalau kita bicara viral, itu hanya dimungkinkan pada jaringan digital. Ya, mengapa demikian? Karena ini persoalan keterhubungan tadi itu. Persoalan link tadi ya, persoalan tautan tadi itu ya. Persoalan itu. Nah, persoalannya apa? Jadi kita tidak hanya punya satu WA grup kan? Iya. Grup keluarga, alumni, angkatan. Kita punya WA grup kampus, punya WA grup RT RW, punya WA grup gosip, Pak. Grup gosip. Wah, yang punya grup gosip itu. Misalnya, Pak. Ya misal, Mas Gur juga misal. Kita punya WA grup olahraga, saya itu kan. Kita punya grup WA grup kampung halaman, punya WA grup SMA. Oke, itu baru WA grup. Kita juga punya Facebook, kita juga punya Twitter, punya juga Instagram kan ya. Nah, persoalannya kita juga punya afiliasi-afiliasi. Jadi WA grup saya itu ada yang afiliasi kampus, ada yang afiliasi teman, ada yang afiliasi kampung, ada yang afiliasi olahraga, ada yang afiliasi curhat-curhat. Benar, Pak.
Iya, Ada jadi banyak sekali tuh sekali. afiliasi. Nah, persoalannya itulah yang membuat viral. Mengapa viral? Saya menemukan, katakanlah ini di Facebook saya. Kan saya pasti akan share di WA saya kan. Iya, Iya. teman-teman. Iya, buat teman-teman saya di WA. Berapa teman saya di WA? Banyak. Katakanlah 5.000. 5.000. Ya kan? Iya, 5.000. Iya. Nah, 5.000 teman saya tuh share lagi ke 5.000 temannya. 5.000 teman-temannya teman saya itu Bisa share lagi ke temannya teman saya itu. Snowball effect ya, Pak. Iya, menjadi semacam snowball effect. Itu ada teorinya ya. Dan teori jaringan itu disebutnya itu ini ya. Hanya 6 langkah saya bisa terhubung dengan Donald Trump. Oh, iya. Oke. 6 lapis. Oke, Ya, 6 lapis. 6 Ya, lapis. disebutnya itu 6 lapis itu dalam pengertian yang tadi itu. Karena saya punya afiliasi dosen. Dosen itu punya afiliasi bisnis. Oke. Dosen saya yang punya afiliasi bisnis itu punya juga afiliasi politik. Iya. Dia kenal dengan seorang Amerika. Nah, Iya. seorang Amerika yang jadi afiliasi di WA grupnya itu kenal dengan asistennya Donald Trump. Ya, Diperkenalkan saya pada asistennya itu. Asistennya itu kenal dengan Donald Trump pasti kan ya. Iya. Nah, saya diperkenalkan oleh asisten Donald Trump ke Donald Trumpnya. Maka saya bisa terhubung dengan Donald Trump Oke. melalui jaringan internet tadi kan. Oke. Iya. Jadi pada akhirnya itu yang membuat viral. Iya. Karena apa? Pastilah banyak sekali afiliasi-afiliasi di antara kita ya. Oke. Semua kita punya afiliasi-afiliasi yang berbeda-beda. Dan semua itu share satu informasi yang sama. Sehingga informasi itu menyebar nggak tentu arah kemana-mana gitu kan. Itu yang disebut dengan viral kan Iya. pada dasarnya. Iya. Tadi itu kan viral berdasarkan antar membagi konten gitu ya, Pak. Iya. Tapi kemudian berbicara dengan kontennya sendiri di sini membutuhkan katakanlah untuk dapat dilihat orang banyak kan butuh kreativitas tertentu, butuh aspek menarik tertentu gitu. Iya. Nah, dengan minim kreativitas di sini saya menemukan salah satu postingan yang sedikit kontradiktif gitu, Pak. Katakanlah untuk menarik penonton, ada salah satu user itu menggunakan konten yang menarik empati ketika salah satu keluarganya ada meninggal gitu. Menjual cerita sedih ya. Menjual cerita sedih bisa katakanlah gitu. Agar ya untuk mendapatkan pundi-pundi dolar dari tayangan itu gitu. Tapi satu ketika juga kontradiktif dengan orang yang sama menggunakan konten yang mungkin menari-nari gitu ya. Yang hal ini tuh sangat berlawanan. Jadi kayak membangun satu habit atau perilaku baru di dunia virtual gitu, Pak. Apakah demikian? Iya, jadi pada dasarnya ini ya, viral itu ya, viral itu ada dua macam. Ada orang yang melihat viral itu sebagai efek. Jadi dia melakukan berkarya, membuat sesuatu, ya kan, menulis sesuatu. Nah, kemudian viral karena kontennya bagus ya. Iya. Tapi ada juga viral itu sebuah tujuan. Nah, kalau viral sudah sebuah tujuan, itu melakukan apapun agar viral kan ya. Iya. Iya. Nah, dalam hal ini kan melakukan banyak hal yang tidak masuk akal gitu ya. Iya. Tidak rasional, tidak masuk akal. Bukan karena kreativitasnya, tapi karena memang ini Yang penting viral itu ya, Pak. kalau sudah yang penting viral itu kan pokoknya segala apapun yang aneh-aneh kan ya. Yang jelek-jelek, yang pokoknya apapun yang mau yang jelek, mau yang aneh, mau yang tidak masuk akal, mau yang gila, mau yang apa namanya stupid dalam bahasa Inggrisnya kan ya. Nggak biasa aja pokoknya ya Pak. Pokoknya orang kaget dengan surprise dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebut tadi itu viral itu menjadi tujuan untuk menimbulkan atau meminta simpati orang, ya kan, dan yang lainnya. yang lain-lain. Oke. Ya. Kemudian Pak, kalau misal pengen baca buku Pak Yasrak nih tentang bagaimana melihat suatu fenomena jaringan sih Pak, kan jaringannya luas sekali gitu kan. Luas banget Pak ya tadi. Ada sih. Baiknya Pak. kami membaca buku yang mana nih kalau misal Buku untuk melihat apa yang viral?
Oh enggak, ada buku apa yang viral? Dunia yang dilipat. Dunia Ya. pasti. Benar nggak Pak? Ada di situ. Ya, memang Dunia yang Dilipat ini kan buku yang sangat banyak topik di dalamnya ya. Jadi banyak topik-topik dunia yang dilipat di dalamnya gitu kan. Oke. Jadi memang segala ada di situ ya sepertinya gitu kan ya. Iya. Nah, tapi sebetulnya kan saya menulis sebuah buku yang belum terbit gitu kan ya. Belum publish itu buku itu. Namanya itu Dunia yang di Karantina ya. Di situ ada beberapa bab tuh yang memang membicarakan secara khusus tentang itu. Oh. Tentang oke. jaringan, tentang informasi, tentang viral tadi, ya, itu Oke. dibicarakan itu. Cuman sayangnya belum terbit. Oke. Ya. Jadi Patut ditunggu. segera ya, Iya. segera akan. Oke, jadi tapi bisa juga intip-intip ya Pak ya sedikit di buku yang Bapak yang di Iya, Dunia yang Dilipat iya, ini iya, ya, ada pasti. beberapa Ada, itu ya. tentang itu. Jadi kalau mau cek untuk lihat atau baca langsung bisa kesini langsung ya ke Cantrik Pustaka ya, ada di Oke. Instagram, ada di X juga ada di Facebook ya. Jadi kalau mau cek-cek sebelum nanti ya sambil menunggu buku Bapak yang baru. Ya, bicara tidak langsung juga kalau kita bicara jaringan, tapi berkaitan dengan kecepatan ya. Karena mau tidak mau juga jaringan internet, jaringan digital tadi itu membuat banyak hal itu menjadi lebih cepat, Betul, Pak. lebih segera. Nah itu silakan baca buku ini nih. Dunia yang berlari. Dunia yang Ini terbitin di mana ya? Wah, ini terbitnya Aurora, Pak. Nah, tapi Cantrik Pustaka, Pak, sama. Jadi Cantrik Pustaka bisa juga cari di Instagram, juga di X dan di Facebook ya. Jadi dua buku Bapak ini bisa cari di Cantrik Pustaka ya. Ada Oke. Dunia yang Berlari dan Dunia yang Dilipat. Gitu kurang lebih. Jadi mungkin nggak sabar ya nungguin Oh buku iya. Bapak. Iya. Baik, Pak Yasraf. Kayak kami tidak sabar menunggu dunia yang di karantina ya, Pak ya. Dunia yang karantina nih akan di Gara-gara COVID. Topik mengubah segala. gitu. Oke, kalau gitu jadi dapat sedikit ya. Iya. Pencerahan. Oke, Iya. pencerahan tentang banyak hal fenomena. Kalau gitu, gimana bimbingan hari ini? Alhamdulillah. Cukup? Iya. Cukup. Kayaknya Bapak mau cek-cek internet juga soalnya tadi internetnya nggak Ya, Mbak. jalan. Kami Jaringan ya. Jaringannya juga apa? mau pamit mau ketemu ini teman-teman untuk main bola. Oh, main bola virtual? Oh, Virtual. Sama ada main online lagi. daring apa luring? Main bola ya. Oke. Iya. Oke. Gitu. Begitu Mbak Evi, Pak Yasraf. Terima Ya, kasih. itu Pak Yasraf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mbak Evi, Ya, mari. Ini tas Putri ya? Ya, misi ya. Oke. Mari, Pak. Mari. Ini jaringan konferensi nih. Oh iya Pak. Asik, jaringan konferensi. Kebetulan banget. Terima kasih Pak Ya, Tevi. makasih. Terima kasih.